Halo semua, jadi kali ini kita akan membahas secara singkat tentang dark matter. Tahukah kamu, ternyata jumlah dari materi yang kita ketahui hanya mengisi 15% dari total materi di alam semesta yang begitu luas. Materi di alam semesta didominasi oleh materi tak tampak yang disebut sebagai dark matter atau materi gelap. Dark matter ini tidak memancarkan atau menyerap cahaya, sehingga wujudnya tidak dapat dilihat oleh mata dan instrumen saat ini. Sesungguhnya, materi gelap bukanlah yang terlihat warna hitam di ruang angkasa. Kata gelap ini merupakan asosiasi atau perumpamaan karena kita belum bisa melihat wujudnya seperti apa, gaib dan masih menjadi misteri. Lalu, bagaimana para astronom yakin akan keberadaannya? Dapat kita amati sebuah diagram lingkaran densitas massa dan energi semesta. Ini memperlihatkan bahwa sekarang atom-atom reguler seperti hidrogen dan helium hanya merupakan beberapa persen dari semesta. Hal ini didapatkan dari pengamatan ilmuwan terhadap profil kecepatan bintang dan gas di dalam galaksi. Materi gelap ini seperti lem yang merekatkan bintang-bintang di dalam galaksi. Jika materi gelap tidak ada, maka bintang-bintang sudah terselerai dan tidak akan ada bentuk galaksi seperti yang biasa kita lihat sekarang. Namun, materi gelap bukan hanya berperan penting dalam skala galaksi. Dalam sejarah pembentukan alam semesta, materi gelap ibaratkan bibit yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya struktur alam semesta seperti saat ini. Jumlah materi gelap pun tidak sedikit, bahkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan materi yang sudah kita ketahui saat ini. Meski diyakini ada, bagaimana materi gelap terdistribusi dalam galaksi masih menjadi tanda tanya yang besar. Di pusat galaksi kita diyakini terdapat lubang hitam, sedangkan di pinggiran galaksi terdapat bintang, debu, dan gas. Singkatnya, densitas materi di dalam galaksi semakin berkurang dari pusat hingga ke radius akhir. Alhasil, para ilmuwan mengalokasikan materi gelap ke dalam komponen imajiner yang dinamakan sebagai dark matter halo. Disebut sebagai komponen imajiner karena dark matter halo ini tidak bisa terdeteksi secara pengamatan baik dalam panjang gelombang manapun. Komponen ini dibuat supaya bisa menjelaskan kurva rotasi datar yang didapat dari pengamatan. Bentuknya yang bulat pun merupakan hasil perhitungan matematis. Belum ada yang bisa memecahkan bagaimana bentuk dark matter halo ini yang sesungguhnya. Baik, sekian penjelasan singkat tentang dark matter dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.